akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, basuh dengan darah-Mu ya Yesus. Layakan kami Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menikmati bait-Mu. Oh, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain di bumi dan di surga, hanya Engkau, hanya Engkau Bapa. Ku sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, ajarlah Engkau tak berkesudahan, setiamu selalu baru.
namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih setiamu dan rahmatmu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan di bumi ini maupun di surga. Tidak ada yang lain yang layak terima pujian, sembah, dan segala hormat. Hanya Engkau Allah Sang Pencipta satu-satunya yang memelihara langit dan bumi sampai hari ini, bahkan yang mempersiapkan umatnya untuk bersama-sama menikmati kekekalan di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat jiwa kami Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon kebelas kasihan-Mu pagi hari ini. Kiranya kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan, yang telah kami boleh lalui. Dan sekarang kami mau bersama-sama mendengar sharing dari teman-teman kami Tuhan. Berkati setiap kami dan berkati khususnya yang membawakan sharing Tuhan. Biar isi hati dan kehendak Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan buat kehadiran semuanya pagi hari ini. Shalom Bu Tabita, Bu Farida, Bu Erni, Bu Lisa, Bu Siska, Pak Shalom, Wi. Koyos. Iya, si Bro Adam kemana nih, belum muncul ini. Shalom. Silakan pagi hari ini hambanya sudah bersiap. Kelihatannya Bu Siska sudah siap. Silakan Bu, sampaikan Bu. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat hari ini. Oke, sebelum saya mulai, saya mau membacakan satu masukan atau statement dari satu orang hamba Tuhan yang saya rajin ikut mengikuti dia. Ya. Hari ini sharing saya tentang memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Nah, kata hamba Tuhan yang saya kutip kata-katanya seperti ini. Setiap hari adalah hari baru, dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Kemudian hari tersebut berganti dengan hari berikutnya yang sama lamanya, namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita laluin itu sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini merupakan kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Karena itu begitulah berharganya waktu. Nah, seperti itu. Nah, hari ini saya mau ambil dari firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12. Yang bunyinya adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kamu beroleh hati yang bijak. Ya, nah saat ini saya rasakan bahwa hari itu semakin cepat. Saya baru bangun pagi aja jam 5, jam 5 kurang 15. Nanti Wah, nge-lag Bu Siska. Nggak kedengeran Bu. Nggak kedengeran ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati. Sebentar ya, saya komunikasi sama Bu Siska ya.
Ajar kami, Tuhan. Jalanmu Agar semua rencana digenapi. Ya, oke. Sambil kita menunggu, ya kita sharing sedikit bahwa memang sangat benar sekali apa yang dikatakan firman Tuhan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ya, karena itu sangat penting kita minta hikmat daripada Tuhan supaya mengajar untuk menghitung hari-hari yang kita lalui. Ini sangat sangat menarik sekali. Ya, Bu Siska barusan komunikasi lewat chat WA, dia kepental. Kenapa? Kepental katanya. Nah ini sekarang, nah ini masuk lagi. Nggak bisa ya? Ya, Masuk udah. ya masuk lagi. Jadi puji Tuhan, memang. Oke. Ya silakan Kok Bu, bisa nggak apa-apa. internetnya kepental sendiri. Iya. Jadi Silakan. kita lanjut ya. Jadi saya ngerasakan satu hari itu nggak terasa. Jadi tiba-tiba sudah langsung malam setengah sore. Saya merasakan juga bahwa semakin hari seperti saat ini bulan puasa, saya melihat perasaan baru kemarin bilang puasa, tiba-tiba besok sudah lebaran. Jadi saya lihat hari ini semakin hari itu semakin cepat. Apakah saya yang salah menggunakan waktu ataukah memang waktu itu berjalan? Ya, saat ini usia saya kurang lebih 50 tahun lebih, dan saya merasa bahwa terakhir ini banyak banget kejadian-kejadian yang membuat saya berpikir kayaknya saya nggak bisa seperti ini. Maka saya harus belajar menggunakan waktu saya dengan sebaik mungkin. Nah, ada 4 hal yang mau saya bagikan seperti dengan sharing yang keadaan hidup yang saya alami. Satu, saat ini pandemi di sekolah semua tinggal daring, tapi puji Tuhan di tempat kita masih ada daring dan juga ada offline, juga ada online. Itu membuat kita cukup repot banget. Yang kedua, saya juga memiliki keluarga, punya anak dan suami, yang juga kita tiap hari saya juga harus ngurusin anak saya yang kecil untuk dia sekolah. Dan yang terakhir, saya memiliki satu orang tua yang kena stroke. Papa saya yang sudah kena stroke kurang lebih 4 tahun. Saya merasakan bahwa hari-hari ini saya bersama papa saya itu tinggal menghitung hari. Kadang-kadang saya suka sedih dan suka nangis. 4 tahun itu saya jalani selama dia stroke itu, saya perhatikan banget bahwa bukan makin hari makin menjadi lebih baik, tapi saya ngelihat kalau stroke itu lama-lama makin makin keras. Usianya baru sekitar 81 tahun, dan saya melihat bahwa saya nggak tahu ya kapan Tuhan panggil dia, dan saya nggak tahu kapan saya terus akan bersama dia. Jadi kalau saya lihat itu ada lagu Mandarin yang bilang, ada lagu Mandarin tentang papa. Dia bilang ayahmu kamu sebagai anak tidak tahu berapa lama kamu akan bersama ayahmu. Dan saya ngelihat benar. Dan itu yang menjadikan saya semakin hari semakin takut. Bukan takut bukan takut ditinggalkan, tetapi saya takut bahwa selama bapak saya masih hidup itu saya tidak bisa mengisi hari-harinya dia. Nah, oleh karena itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk setiap hari untuk komunikasi, dekat sama dia dan lain sebagainya. Ada 4 hal yang harus diingat ya, yang harus saya akan bagikan dari hari ini adalah 1. Hari ini itu adalah kesempatan. Berusahalah kita jadi orang yang selalu melakukan menggunakan hari ini dengan sebaik mungkin. Karena hari ini kesempatan. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Seperti yang di Mazmur 90 ayat 12,
Ajarkanlah aku menghitung hari-hari ini dengan sedemikian rupa, hingga harus beroleh hati yang bijaksana. Nah, gunakan kesempatan ini dengan baik, dengan hati-hati, dan dengan bijaksana. Yang kedua, hari yang sudah lewat, itu namanya masa lalu. Termasuk satu menit pun kita udah lewat, itu termasuk masa lalu. Udah nggak bisa balik lagi. Dan itu hanya jadi suatu kebahagiaan atau juga kekecewaan. Yang ketiga, hari besok. Hari esok itu adalah artinya bahwa itu adalah suatu harapan. Bahwa kita harus memiliki harapan kalau hari besok itu pasti lebih baik daripada hari sebelumnya. Yang keempat, buatlah hari-hari kita ini diisi dengan yang terbaik. Jadi melakukan sesuatu rencana dengan sebaik mungkin. Nah, itulah saya berusaha sebaik mungkin saat ini, karena saya memiliki tinggal satu papa saya yang saya cintai, saya kasihi, ya, karena usianya sudah 81 tahun, kadang-kadang saya melihat dia nangis saya, seperti saya masih kecil, jadi saya perlakukan dia pun seperti anak saya 4, ditambah 1 lagi 5, jadi saya memperlakukan dia, karena apa? Saya takut hari-hari saya ini tidak berarti buat dia. Sebelum dia pergi, saya bisa memberikan sesuatu yang berarti buat dia. Karena rencana Tuhan kita tidak tahu. Seperti saat ini, saya yang lagi ramai sekarang tentang Radit, seorang hamba Tuhan yang baik, yang dipakai Tuhan, yang usianya baru 36 tahun, meninggal. Dia memiliki 4 anak. Tapi saya tahu bahwa hari-hari yang digunakan oleh Pak Radit ini sungguh baik. Nah, mari teman-teman semuanya, saya berharap kita juga bisa jadi anak Tuhan. Ya, terakhir penutup di Efesus ayat 5, Efesus 5 15 sampai 17, tapi saya membacakannya yang 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari itu adalah jahat. Jadi ibu-ibu, teman-teman semuanya, hari-hari kita ini semakin hari semakin jahat kalau menurut firman Tuhan, karena banyaknya persaingan, banyaknya musuh, banyaknya cobaan dan lain. Tetapi harus diingat, di sini Tuhan menegaskan bahwa kita harus kuat, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin karena kita selalu bersama Tuhan Yesus. Dan mari kita menghitung hari-hari kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sudah Pak Yos. Terima kasih Bu Siska. Ya, itu satu dorongan, satu semangat yang harus kita yang bisa kita terima saat ini, bahwa hari-hari hidup kita memang Yakobus katakan tuh seperti apa ya, seperti uap ya, begitu muncul nggak lama hilang. Nah, terus seperti juga rumput yang pagi mekar kata firman Tuhan, sore sudah lisut, sudah layu. Nah, mungkin bagi kita terasanya cukup lama ya, 70-80 tahun, tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan 70-80 tahun itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, sangat singkat sekali ya. Itulah kalau saya bisa menangkap pesan ini adalah bahwa tadi Bu Siska bahwa hari-hari ini makin jahat, ya itu betul sekali. Di 2 Timotius pasal 3 kan dikatakan tuh, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di situ dijelaskan masa yang sukar itu seperti apa. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, tapi yang saya yang saya ingin, kenapa saya baca di 2 Timotius 3 ayat
1 tadi sampai 5 ini, ajar kami menghidup hari-hari. Di sini di ayat 5 2 Timotius 3 dikatakan secara lahiriah, ya di masa yang sukar ini apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama-sama, ya. Mungkin kita sudah sedikit lebih baik lah, ya. Tapi tetap kita masih harus mengoreksi diri. Apakah kita menjalankan ibadah ini dengan sungguh, dengan benar, berkenan, dapat poin di hadapan Bapa, atau kita cuman euforia aja. Wah, ada yang kepental lagi ya? Bu Erni ya? Enggak, Bu Erni ada. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang menjadi pesan saya juga dalam hari-hari ini, bahwa kehidupan kita tidak semakin menjadi lebih baik secara umum, gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, menurut saya yang kita lakukan sekarang ini adalah hal yang paling tepat, ya, di mana kita ada waktu, kita mau saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, kalau Bu Siska dengan papanya, ya kalau saya dengan mama saya. Mama saya sudah 86 tahun saat ini, selalu mengeluhnya capek. Sama Bu Sis, kita punya pengalaman yang sama, dan itu membuat kita jadi refleksi terhadap diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya kita disadarkan bahwa hari-hari manusia itu berlalu begitu cepat. Baru pagi, ntar udah malam lagi, nggak berasa. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya yang kita lakukan sekarang ini dengan morning spirit ini, menurut saya ya, ini salah satu cara kita bukan hanya sharing berbagi, tapi kita mau sama-sama mempersiapkan kekekalan kita. Amin. Ya, silakan. Ada komen, masukan, tambahan dari yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum pamit nanti Bu Erni, Bu Farida, ada Bu Farida? Pengalamannya? Ya, silakan Bu. Udah nyala Bu. Ya. Kalau menurut saya memang dari hari ke hari kita memang harus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi karena hari-hari ini makin hari kan makin jahat, coba deh. Contoh aja, memang itu udah tertulis di Alkitab, seperti pandemi COVID ini. Kalau dulu kita kan bisa seenaknya kemana-mana, sekarang nggak bisa, ya kan? Nah, harus pakai protokol keamanan, Kesehatan. jadi ya protokol kesehatan. Nah, jadi kan itu menunjukkan semakin jahat. Apa yang dikatakan di firman Tuhan itu benar. Yang perlu kita perbaharui pribadi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita sama Tuhan? Apakah biasa-biasa saja kita hidup seperti orang dunia? Tidak lagi seperti itu. Kita harus berusaha hidup seperti Tuhan Yesus dalam hal apa saja. Setiap harinya, sebagai apa saja kita punya status guru, pekerja, ibu rumah tangga. Jadi hari-hari kita itu nggak bisa lagi sembarangan kita isi gitu dengan kegiatan-kegiatan dunia saja. Jadi itu yang dibilang kita harus tetap memberi makan rohani kita setiap hari. Ya. Bukan hanya jasmani kita yang diberi makan, rohani kita harus tetap diberi makan. Ya, itu yang sulit kita lakukan. Tetapi kalau kita sebagai mengaku anak Tuhan, itu akan mampu kita lakukan. Kita akan bisa mengutamakan waktu kita dengan Tuhan. Justru hari-hari yang kita lakukan sebagai kita manusia, sebagai apa yang kita kerjakan di dunia ini, itu nomor 2. Nomor utama, kita
mendekat kepada Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, betul sekali ya, bahwa memang inilah hari-hari ini kita kitab Titus, Paulus mengatakan Tuhan mendidik kita dalam waktu yang singkat ya untuk meninggalkan kefasikan, seperti itu. Ya, di dalam Ibrani dikatakan bahwa kita harus mengalami kodrat ilahi. Itu kira-kira yang saya tambahkan. Bu Lisa, apa Bu Lisa? Ada yang mau disampaikan Bu Lisa? Kelihatannya sudah standby ini. Tapi Bu Lisa hari Jumat ya, jangan lupa ya. Oke. Bu Tabita. Bu Tabita. Ya, Pak Yos. Pas. Pas dulu, Pak. Pas dulu. Ya. Bu Erni. Bu Erni. Ya. Ada tambahan, silakan. Ada tambahan, silakan. Sekarang, kalau kita suatu saat kita akan sampai di titik kita pergunakanlah setiap momen hidup kita dengan baik, dengan bijaksana, itu aja. Ya, betul. Jangan sampai terjadi penyesalan. Ya. Tapi memang kalau saya bilang sih, kalau menurut saya ya kayaknya nggak cukup gitu loh. 70-80 tahun nih kayaknya Pawit yang lebih tahu nih mengenai cukup tidaknya nih. 70-80 tahun ya Pawit ya. Mungkin Pawit bisa menambahkan sedikit sebelum Bro Adam nih, Bro Adam baru masuk. Jadi kita tadi sedang membahas Mazmur berapa? 90 berapa tadi? Ayat yang kesekian, ajarlah 190. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari supaya beroleh hati yang bijaksana. Seperti itu, Bro Adam. Ya, jadi kita kesaksian Bu Siska bahwa bersama papanya yang sudah 81 tahun, ya jangan sampai hari-harinya sekarang ini tidak berarti juga buat papanya. Ya salah satu yang berarti ya memang mempersiapkanlah, kita mempersiapkan orang tua kita dan juga tentunya pastinya mempersiapkan diri kita juga masing-masing. Silakan Pak Wid sebelum Bro Adam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya kembali kepada apa yang sudah dibaca Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dari pengalaman Ibu Siska ini luar biasa di sini, bahwa kenapa kita harus bijaksana. Karena Tuhan mengatakan di atas bahwa hidup kita cuma 70-80. Kesempatan itu cuma 80 tahun. Jadi kalau papahnya itu umur sudah 81 tahun, puji Tuhan. Karena ada maksud Allah yang luar biasa untuk Ibu Siska dan keluarga di situ. Nah, kalau kita menghitung hari-hari sedemikian hingga kita peroleh hati yang bijaksana, kita kembali kepada apa sih yang dimaksud Tuhan. Kita hadir di bumi ini. Terus Tuhan memberi keselamatan kepada kita, itu tujuannya apa? Nah, orang Kristen banyak yang nggak ngerti itu tujuannya. Kalau kita ngerti tujuan keselamatan itu, di mana tujuan keselamatan itu adalah usaha Bapa atau Allah kita, Yahweh Elohim, Allah Abraham, Ishak, Yakub, itu Allah Israel, Allah kita juga itu. Di mana Allah mempunyai rancangan dari semula, Dia menciptakan Adam dan Hawa yang sempurna, tapi Allah sendiri tidak menikmati Adam dan Hawa karena rusak. Nah, oleh karena itu sekarang tuh Allah itu ingin kita semuanya itu dirubah, dikembalikan kepada manusia pada rancangan Allah mula-mula. Rancangan Allah mula-mula apa?
yaitu yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri, bahkan hampir sama, mempunyai keagungan, mempunyai kehormatan yang tidak bercacat celah, itu maksudnya. Waktu 70 sampai 80 tahun yang dikatakan berlalunya buru-buru itu, yang tadi dikatakan Ibu Siska tentang permulaannya tadi, itu tidak cukup untuk kita sama dengan nanti menuju kepada rancangannya Bapa. Tidak cukup sama sekali. Sehingga kita semua harus target. Kalau tidak mulai kita sekarang, apalagi umur saya misalnya 70 tahun. Cuma tinggal berapa tahun saya. Ya saya mati-matian harus hidup apa? Tidak lagi hidup seperti dunia. Apa yang dilalui Bu Siska, ini sungguh luar biasa diperoleh kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendampingi ayahnya atau papanya. Itu satu hal yang luar biasa supaya Bu Siska juga mengingat Bapa di surga itu. Ya harus seperti itu. Ada kita ketakutan kalau tidak bisa untuk melayani Bapa kita. Apalagi pada Bapa di surga, ada ketakutan apakah kita bisa dikembalikan. Tujuan Bapa memberikan keselamatan kepada kita. Bukan keselamatan untuk masuk surga, tidak. Tapi keselamatan untuk segambar dan serupa dengan Yesus. Nah ini, karena itu hati-hati kita harus bijaksana. Ayo kita beralih, ya kan? Kalau Tuhan sudah memberikan di dalam diri kita bisa memelihara atau sudah mendampingi orang tua, itu saya pun sampai bertobat setua itu. Karena dari dulu saya tidak bisa kayak Bu Siska bisa menikmati. Itu saya serahkan pada adik saya semua. Itu papa mama. Ya kan? Tapi ini semua jadi tahu saya setelah saya tua. Sudah tua, umur saya 69 tahun baru tahu kalau saya ini berdosa besar di hadapan Tuhan. Karena itu apa? Saya panggil adik saya sebagai saksi barusan mungkin 6 bulan yang lalu. Di situ kemudian saya apa? Saya minta ampun pada Tuhan. Karena apa? Tidak seperti Bu Siska bisa menikmati. Tapi saya sendiri tidak bisa menikmati itu. Makanya saya minta ampun supaya disaksikan oleh keluargaku. Aku sudah berdosa pada orang tua. Sama aku berdosa dengan Tuhan. Karena melecehkan orang tua. Itu bisa gila kalau melihat firman-firman. Di mana kita harus berbuat sama orang tua. Nah sekarang Tuhan apa? Ingat kamu terhadap Bapa. Bapa siapa? Bapa di surga. Tujuannya Bapa itu ada. Bukan kita berhenti setelah diselamatkan. Tapi kita harus menuju kepada kesempurnaan Bapa. Kita harus menuju kepada segambar dan serupa. Agung, mulia, terhormat, tak bercacat, tak bercela. Supaya Tuhan menikmati ciptaannya. Karena tidak berhasil menikmati Adam dan Hawa. Dia ingin kita dinikmati selama hidup di bumi. Kesempatan cuma hidup di bumi. Itu yang dasar. Karena itu, kita semuanya harus sadar. Kita sudah diberi keselamatan yang luar biasa. Allah sudah memberikan sebagian hidupnya, dirinya kepada kita melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar itu saja Tuhan mengalah kepada kita. Sehingga dia memberikan Yesus dan Yesus itu pengorbanannya luar biasa. Dia yang Allah mengosongkan dirinya tidak menjadi Allah. Tapi menjadi manusia yang berdosa di dalam daging yang berdosa itu Roma 8 ayat 3 bisa dibaca. Bukan sekedar itu juga Allah berhenti, tidak. Allah yang Maha Kuasa itu tadi di dalam Kristus Yesus memberikan bagiannya lagi kepada kita. Karena Yesus harus naik ke surga, Yesus tidak menyertai kita lagi, diberikan rohnya, roh Bapa. 1 Korintus 2 dibaca di situ, hikmat ilahi tentang Roh Kudus. Sehingga kita mengetahui cara-cara menuju kepada
rencana Bapa semula, sehingga kita menjadi segambar dan serupa. Ini tidak cukup saya ngomong sekian, saya akhiri dulu untuk supaya mendengar yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Pak Wid ya. Jadi memang hari-hari yang kita lalui ini berlalu ya begitu cepat ya, seperti Bu Siska tadi katakan tentang Radit itu, ya tidak ada yang menyangka semuanya seperti itu. Saya mau tambah lagi Pak Yos. Boleh, silakan Bu. Pak Yos. Kita masih ada sedikit, Oke. boleh. Saya jadi, karena Pak Wid ngomong begitu, saya jadi ingat. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, hanya saya satu-satunya anak perempuan. Jadi saya adalah anak kesayangan banget dari papa saya. Jadi saya memang sangat dicintai. Papa saya selalu memilih saya untuk dibandingkan yang lainnya. Dan saya merasa itu mungkin ada maksud Tuhan, itu pertama. Yang kedua, waktu bapak saya sebelum stroke, bapak saya adalah orang Katolik yang sangat taat, setia. Makanya saya namanya Fransisca Theodora, karena ya. memang papa saya adalah Katolik sejati lah kalau orang bilang. Ya. Tapi yang membuat saya sedih, yang membuat saya terharu, 3 tahun yang lalu, karena dia selalu bersama kita. Kalau nggak salah Om Yos juga pernah waktu dia sakit, Om Yos temenin waktu di rumah sakit, itu dia bertobat. Jadi pada waktu dia stroke, dia terima Tuhan Yesus dan kita baptis. Waktu itu dibaptis lewat pakai kolam berenang plastik di dalam rumah. Dan saya nggak pernah menyangka bapak saya yang begitu keras, yang bapak saya itu termasuk yang otoriter, dia akhirnya mau, walaupun dia stroke, dia mau gitu loh. Bukan karena dia terpaksa, tapi dia memang benar-benar dia mau. Dan selama perjalanan 4 tahun dia stroke, saya selalu mendampingi dia. Ke gereja pun saya bawa, kemanapun saya bawa, ya sampai gara-gara pandemi 1 tahun lebih ini, akhirnya saya nggak ajak dia kemana-mana, dan itu membuat sesuatu yang tersiksa buat dia, sampai badannya menjadi kurus. Tapi saya berusaha bersyukur sama Tuhan. Yang pasti itu kita sekeluarga, saya dengan adik-adik bersyukur karena dia kenal Tuhan. Awalnya Pak Wid, saya waktu dikasih tugas untuk mendapatkan tugas menjaga bapak saya merasa agak repot. Karena dengan pekerjaan saya, dengan tanggung jawab saya, apalagi saya perempuan, saya cukup repot harus bawa dia ke dokter terus-terusan. Kadang-kadang terapi itu seminggu sampai berapa kali. Tetapi sesudah saya melakukan pelepasan, itu 1 tahun lebih lah, saya merasakan, ya wis lah, saya pasrah, saya bersyukur, saya harus terima. Karena saya sadar dari firman ini bahwa hari ini saya harus punya target untuk dekat sama dia.